Judul besarnya mantap ya, yaitu membahas masalah musik menurut Al-Quran dan Sunnah. Tidak keluar Quran dan Sunnah, yang keluar adalah bahasa sejarah sampai selesai. Ya, ada kalau ayat Quran sekilas saja, padahal di bawah Al-Quran dan Sunnah. Apa? Menurut timbangan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi di dalam timbangan Al-Quran Sunnah, mana ayatnya, mana hadis sunnahnya? Kok tidak keluar? Yang keluar adalah pembahasan tentang tata bahasa, tentang sastra, tentang sejarah. Tentu tidak matching jadi. Kenapa? Akibat dari manhaj, metodologi yang keliru. Harusnya dikumpulkan dalil Al-Quran, hadis, kemudian tafsirannya para sahabat, para tabi'in, ya, karena mereka yang lebih ahli dalam bahasa Arab, bukan orang belakangan. Orang belakangan bahasa Arab tata bahasa banyak. Kemudian ada perubahan dalalat lafziyah, dan itu harus sesuaikan. Dalalat itu bukanlah dalalat yang baru, tapi dalalat yang lama. Kemudian mengambil pemahaman dari mereka, baru nanti keluar hasilnya. Baik, yang kemudian mengumpulkan ikhtiarat ashabil mazahib. Jangan lupa, antum yang mengatakan kita tidak boleh keluar dari mazhab, harus bermazhab. Baik, sampai-sampai ada statement kalau nak jadi Ahlussunnah di Indonesia mesti bermazhab Syafi'i. Ayo, ikuti Imam Syafi'i dalam bab ini. Berani tak? Berani ikut Imam Syafi'i di sini. Kalau muslimin muslimat dimati Allah, ketika mengartikan syair itu sebagai musik atau musisi. Baik, artinya syair itu syaratnya mesti pakai musik. Baik, bukankah imam kita Asy-Syafi'i mengharamkan musik? Pada dia tidak ada syair, penyair ulung. Antum mengartikan syair itu syaratnya mesti ada musik. Sekarang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seorang penyair, tidak ada yang menyanggah bahwa syair Imam Asy-Syafi'i bizirwah, di puncak. Ini penyair ulung, legendaris bahasa sekarang ya. Sampai-sampai Imam ahli Nahwu mengatakan qaulus Syafi'i fil lughati hujjah. Perkataan Asy-Syafi'i hujjah dalam bahasa, artinya bahasa yang dipakainya. Seperti kata Abdurrahman bin Mahdi, lama saya duduk dengannya, seperti Ishaq bin Rahuyah juga mengatakan, lama saya duduk di majlis Syafi'i, saya cari-cari, jangan-jangan dia bisa salah nanti bahasanya. Tidak satu pun bahasa yang salah. Nah, apakah antum akan mengartikan juga bahwa Imam Asy-Syafi'i seorang pemusik? Padahal dia mengharamkan musik, dan dia penyair ulung, diakui oleh semua orang, kecuali antum tak akui dia sebagai penyair. Syair Imam Syafi'i dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab kan? Itu Pak Pi'irunya kalau bahasa Indonesia. Kalau diartikan bahwa penyair, kalau ngail juga antum mengatakan penyair itu pemusik, sekarang Imam Syafi'i pemusik apa enggak? Terus penyairnya enggak? Berarti penyair pemusik. Dia sendiri yang mengharamkan musik. Akhirnya nanti dicari-cari lagi kitab, ya dapat pula nanti orang yang aneh meriwayatkan Imam Syafi'i bahwa dia adalah pemain biola. Sebagaimana orang menisbatkan pada Imam Malik ahli main gitar. Layak dong Imam Malik bergitar di Masjid Nabawi ini kan. La haula wala quwwata illa billah. Artinya akibat yang seperti ini, manhaj yang seperti ini kaum muslimin, asal lafaznya baik, liriknya baik, sekarang mulai orang membaca Al-Quran dengan lantunan musik. Siapa yang bertanggung jawab? Antum yang bilang bila isinya bagus maka tak halal. Tidak ada yang lebih bagus dari Al-Quranul Karim. Baik, berarti baca Al-Quran pakai musik halal.
menurut antum halal. Jadi itu kaum muslimin. Ketika antum menggambarkan bahwa di samping Nabi ada musisi Hasan ibn Sabit, la haula wala quwwata, orang membayangkan, oh, kalau gitu apa dilarang-larang lagi acara pesta setelah di bulan Syawal memperingati Idul Fitri, sah? Hah? Karena Nabi sendiri ada musisinya. Oke lah, kita undang aja musik Islami nanti. Iya kan, orang kalau sudah dibuka penafsiran yang begini, semua orang akan menjadikan dalih bahwa Nabi punya pemusik. Kenapa kita larang-larang orang bermusik? Semua akan menamakan musik Islami. Sehingga sholawatan pakai musik, yasinan pakai musik, besok sholat pakai musik. Akhirnya betul kata Nabi, kalian pasti akan ikut orang-orang sebelum kalian. Sampai masuk peluang biawak pun kalian akan ikut. Maka jangan antum jadi penyebabnya umat ini masuk ke lubang akibat daripada tadi. Tidak dikumpulkan dulu dalilnya, tapi dibangun hukumnya dulu. Makanya ragu. Hakikat isu sebenarnya adalah ketika statement seorang ustaz mengatakan bahawa surah Asy-Syu'ara adalah surah para pemuzik, dan sahabat Nabi SAW yang bernama Hasan bin Thabit sebagai pemuziknya Nabi SAW. Ini mencemarkan kehormatan Al-Quran, mencemarkan nama baik sahabat Nabi SAW. Oleh sebab itu, para followers ataupun haters jangan blurkan isu ini kepada isu-isu yang lain. Orang awam mungkin mengatakan bahawa isu ini adalah isu remeh-temeh, tak perlu dibincangkan. Tak, isu ini adalah isu yang serius. Bayangkan kalau ini dibiarkan suatu hari nanti, akan ada ramai orang yang boleh mengelirukan umat lagi dan mengatakan surah Ad-Dukhan, surah para perokok, surah Yusuf, wanita yang berselingkuh dan lain-lain. Saddu dzari'ah, maka kita menutup pintu perosakan awal-awal. Kalau seandainya ustaz tersebut, guru tersebut gentleman dan mengatakan inilah pandangan saya sendiri, maka hal ini dah settle. Tapi ketika dia dah sandarkan kepada perkataan para ulama-ulama yang tak entah berantah dari mana, maka ini yang perlu kita. Tak boleh memberikan nama-nama kepada Al-Quran dengan nama-nama yang tak ada dalil, bahkan nama-nama yang direka-reka sendiri kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Dan akhir-akhir ini viral, di mana salah satu surah dalam Al-Quran yang disebut dengan surah Asy-Syu'ara, surah para penyair, lalu ditukar menjadi surah para pemuzik. Ini adalah suatu kelancangan dan suatu kejahatan. Kenapa saya katakan kejahatan? Kerana kata Nabi SAW, man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bercakap tentang Al-Quran, menetapkan sesuatu tentang Al-Quran tanpa ilmu ni bukan hanya kejahilan. Dia tahu tapi dia pesongkan. Maka orang seperti ini cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Kalau tak, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempatnya di neraka Allah. Dan ini juga yang pernah dibuat oleh orang-orang yang Allah laknat. Siapa dia? Puak Yahudi. Orang Yahudi, salah satu sebab Allah laknat mereka kerana mereka menggelincirkan umat manusia ketika itu dengan bermain